selesai juga ya rangkaian acara akad dari hijab kabul semuanya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu terlaksana juga dengan sakral, dengan lancar. Ya semoga, terus tadi juga sempat hujan. Ya semoga itu juga hujan sebagai tanda kalau pernikahan kita diberkahi. Ya mudah-mudahan doain aja semoga kedepannya kita bisa menjadi keluarga yang diberkahi, diridhoi Allah, sakinah mawaddah warahmah. Sorry, boleh agak kenceng nih. Oke. Mahamnya itu 30 mayam. Nah, kalau misalkan di Aceh sebutannya itu mayam untuk gram. Jadi mayam itu sebutan gram di Aceh. Cuman satu mayam itu 3,33 gram. Jadi makanya tadi mayamnya itu ada 30 kurang lebih kalau di 100 gram. kalau di 100 gram. Kalau 30 sih sebetulnya karena di tahun ini tempat saya segitu, jadi saya hasilnya dengan mayam yang segitu. Mungkin ada permintaan Mbak Clara sendiri terkait mahar atau seserahan gitu mungkin ya. Kalau ditanya permintaan sendiri sih enggak sih, karena tapi kita udah bahas sama-sama. Aku minta juga kayaknya abang tuh udah ngasih tau duluan, nanti mungkin sanggup ngasih segini ya gitu, dalam bentuk mayam, terus dalam bentuk lubang dia, karena supaya hitungnya juga investasi juga buat aku ke depannya gitu. Jadi dibilang request enggak sih, jadi udah kesepakatan bersama aja, dan kebetulan yang ditanyain sekian dan aku juga menyetujui langsung, jadi ya udah. Untuk pemilihan tempat dan tanggalnya sendiri Kak? Pilihan tempat dan tanggalnya. Tempat dulu deh. Tempat. Kalau tempat berdua juga. Iya. Karena apa ya? Kalau aku kenapa milihnya di Istiqlal, pertama emang dari dulu cita-cita pengen nikah tuh di masjid, pengen hari Jumat, pengen bada asar, dan alhamdulillah kan masjid di Jakarta ibaratnya yang sentralnya tuh di Istiqlal. Jadi kenapa kita pilih di sini ya karena emang pengen sentral aja, terus juga pengen lebih hikmat kalau misalnya di masjid. Terus ya kenapa hari Jumat dan pengen bada asar karena kan begitu sunnahnya katanya. Jadi ya semoga dengan kita ngadainnya di masjid hari Jumat dan bada asar ya semoga itu menjadi berkah yang lebih banyak lagi buat kita gitu. Mas Gofar tadi kelihatan nervous dan gugup kayak pas hijab kabul. Mungkin bisa cerita. Sempat tersendat sedikit. Tersendat sedikit. Kan? Kalau itu iya ya sedikit ya. Karena memang sebenarnya banyak yang nanya gitu, deg-degan nggak, takut nggak atau apa gitu. Kalau dibilang deg-degan sih nggak terlalu ya. Dari kemarin gitu biasa-biasa aja karena memang ngurusin ini itu juga barengan kayak Kita nggak ada pingit-pingitan ya. Iya nggak ada pinggitan juga. Jadi kayak bener-bener semua itu udah perfect lah gitu. Udah nggak ada yang harus dipikirin lagi dan udah mateng dan udah yakin, udah hafal juga. Tapi memang kalau kata orang pas di meja itu kita pas yang ngerasain deg-degan pasti, terutama apalagi pas dipegang salaman itu ya kan. Dan setiap kalimat diucapkan kan ada tekan. Nah di situ yang kayak membuat kita tuh makin jadi deg-degan. Nah itu mungkin gara-gara itu jadi nafas agak sendat-sendat, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Nah, kalau untuk bulan madu dan ngomongan sendiri mungkin seperti apa? Kalau bulan madu ada cita-cita lama dari kita berdua pengen umroh bareng. Jadi kita bikin itu jadi sekalian bulan madu buat kita. Cuman karena memang Clara sendiri lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan, jadi mau nggak mau kita memang harus menunda itu mungkin di akhir tahun atau kedepannya kita ngeliat kerjaannya. Kalau ngomongan sendiri? Kalau ngomongan ya Menunda kah apalagi gaspol? dibilang pengen langsung gas juga ya pokoknya sedikasih rezekinya aja lah, kan ngomongan rezeki dari Allah. Kalau dikasih langsung alhamdulillah, disuruh nanti dulu juga alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi makin banyak waktu berdua lagi. Mungkin kalau kemarin pacaran semuanya terbatas kan, nah kalau sekarang kan alhamdulillah udah selesai, jadi mungkin disuruh pacaran halal dulu gitu kalau misalnya emang harus ditunda harus tertunda. Dari kita sih emang bener-bener nggak ada nahan gitu, kayak misalkan udah 2 tahun lagi 3 tahun nggak ada, mesti kayak ya udah dikasihnya aja. Rencana berapa Kak? Rencana Dikasihnya juga. kita mah nggak pernah gitu-gitu ya. Ya kalau bisa
Yes, yang penting mah mau berapapun itu anaknya sehat, soleh kayak gitu aja sih. Mau berapa jumlahnya ya sedikasihnya Allah aja sih. Mungkin boleh cerita sedikit nih dari kalian sendiri yang akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Sebelum menikah itu kalian sendiri punya bayangan, ini cerita aja maksudnya, punya bayangan nggak sih bakal keluarga kalian ini bakal seperti apa sih nanti, seru kah atau serius kah bagaimana? Aduh, serius. Seru lah. Harusnya seru sih, karena kita berdua juga kan bener-bener kayak temennya pacarannya, jadi pengennya juga kalau sama anak ya jadi temen juga, tapi tetap saling menghormati juga gitu. Terus juga teman-teman kita juga kan memang teman aku kenal sama dia, teman dia kenal sama aku, jadi kayak bener satu circle-nya bareng gitu. Ya mungkin kedepannya juga bakalan boleh itu aja temennya gitu, gak bakal kemana-mana. Bisa ketika si pacaran sama udah nikah bisa mungkin tidak berubah ya. Ya gitu, Ya. bisa mungkin masih sama. Mbak, hari ini kan memakai adat Sunda gitu ya. Besok kan akan melangsungkan resepsi. Itu akan memakai adat juga atau internasional atau seperti apa? Untuk besok resepsinya masih menggunakan adat juga, cuman ganti adat, jadi adat Palembang untuk besok. Kebetulan kan aku sendiri dari Sunda dan Palembang, jadi untuk di Jakarta emang karena dari awal kita udah perjanjian di Jakarta itu acara punya keluargaku, jadi kenapa akadnya Sunda karena itu adatnya mama, kenapa besok Palembang karena itu adatnya papa. Nanti setelah ini baru ada ngunduman tuh di Makassar, di Aceh, baru itu pakai adat Aceh. Karena kita tahu ya misalnya dari teman-teman kebanyakan yang udah bikin acara, udah merit, pasti problem utamanya pasti masalah keluarga, masalahnya adat budaya, pasti agak bentrok di situ. Makanya kita dari awal sekali udah diskusi berdua dulu sebelum ngomong ke orang tua kalau kita itu bakalan bagi ini jadi dua, jadi benar-benar semua adat dan budaya itu bisa kita tampilin gitu. Jadi nggak ada sirik-sirikan. Iya betul, semuanya kesampaian. Berarti nanti rencana ada ngunduh mantu gitu ya, Mbak Clara di Aceh gitu ya. Iya. Dan itu akan pakai adat Aceh. Iya, Iya. di sana udah aku nurut aja ngikutin adat keluarganya. Orang syuting, next ada project bareng, jadi suami istri udah nggak kagok ya. Nah itu nggak tahu. Ya, tetap pokoknya kalau kerjaan tetap gas terus aja. Iya. Atau kita berdua emang udah passionnya di situ, emang kayaknya udah jiwanya di situ gitu. Jadi kalau misalnya untuk berhenti kerja atau apa kayak nggak mungkin. Kalau dikasih rezeki untuk syuting bareng, alhamdulillah banget. Tapi kalau misalnya emang harus masing-masing, ya nggak apa-apa, alhamdulillah juga. Namanya juga ada rezeki kan, terima aja. Berarti nggak membatasi ya kak ya? Kenapa? Berarti nggak Nggak membatasi ya? satu sama lain. Enggak sih, kalau bisa mah kerja sebanyak mungkin aja dua-duanya. Kenapa harus dibatas-batasin kan? Rezekinya sama-sama. Intinya sih komunikasi aja. Kalau ada kerjaan apa kan ya selalu cerita kan. Kalau misalkan tiba-tiba nggak cerita, kalau tuh ada apa gitu, nah, pas kaget juga. Sayu gimana persiapannya sebagai seorang istri ini? Apakah udah mulai belajar masak seperti gimana? Belajar masak sebenarnya udah lama. Memang kayak dia mau coba-coba masak apa segala macam. Suka anaknya suka eksperimen, mencoba hal-hal yang tak Kue lah, terduga. apalah gitu. Waktu itu juga sempat waktu syuting baru tahun ini, awal tahun deh kayaknya. Waktu dia masak gitu di rumah, kirimin ke lokasi, terus makan dong, makan. Itu buka, ayo udah deh. Anak-anak pada ngacak-ngacan kan. Ya, tau lah ya jawabannya apa gitu. Emang gak enak? Dimakan. Tapi enak. Barang makan. Enggak enak. Enak. Ya orang bukan aku yang masak, aku mah cuma mandor. Itu ternyata begitu bilang enak nih. Oh iya yang masak Dodi ada yang kerja kerja di di rumah. rumah. Aku mah cuma itu aja. Cuma. Jadi sebenarnya pengen bisa masak, tapi karena aku tuh basicnya nggak suka di dapur, nggak suka riweh gitu ya, terus nggak suka megang bawang, nggak suka. Terus kalau aku kan kidal, jadi kalau megang pisau kan apa sih namanya kan kagok gitu, orang kalau ngeliatnya tuh aneh gitu. Jadi nggak ada yang berani ngizinin aku ke dapur dari zaman dulu sama mama sama apa. Jadi karena semua udah pada takut kalau aku megang benda tajam tuh pasti pada jangan nggak usah dipegang gitu. Makanya sampai sekarang kebiasaan jadi nggak pernah megang pisau gitu. Jadi kalau udah masak-masakan pasti aku nyuruh orang rumah, tapi aku mandorin kayak hari ini menunya ini ya. Nah ini potong ini potong ini, udah tinggal kita oseng-oseng gitu aja. Dan sebenarnya dunianya kebalik juga. Kalau aku malah tipe yang Doyan masak, kerjain rumah segala macem gitu. Karena ngelakuin semuanya sendiri kan dari kuliah, dari 10 tahun lebih ini kayak di kosan, di kontrakan, sampai di rumah terakhir kayak masak sendiri aja, eksperimen sendiri juga. Jadi kayak benar-benar kayak udah dia yang nyuruh, jadi saya masak. Ya, balik ini nanti bagian megang-megang bawang, motong pisau, bapak pasar, aku bagian oseng-oseng atau manasin kali ya, lebih gampang. Gitu kali ya. Persiapannya gimana?
keluarganya gitu, maksudnya jadi seorang istri, apalagi kalian kan sama-sama punya internet gitu ya, menghadapi perbedaan satu sama lain seperti apa? Kalau ditanya kesiapannya jadi seorang istri, jujur nggak ada persiapan apa-apa, dan dari pihak abang juga nggak ada pressure apa-apa gitu, kayak nanti kalau udah nikah kamu harus A B C D gitu, nggak ada juga. Jadi aku ngerasanya kayak ya udah, mungkin aku ya kalau misalnya melayani kayaknya dari pacaran juga dia makan apa aku juga suka nyiapin segala macam. Jadi ditanya persiapan khusus kayaknya Dan karena mungkin aku juga nggak ribet juga nggak gitu. terlalu ribet, orangnya udah biasa ngelakuin sendiri semua mandiri juga, jadi kayak bener apa yang dikasih saya makan, nggak dikasih juga saya Nggak nggak beli bikin gitu. sendiri, bikin sendiri kayak gitu. Terus